Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindra Prasetyo. Saya akan menjelaskan yaitu tentang normalisasi basis data. Pengertian normalisasi. Normalisasi yaitu teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Atau bisa disederhanakan yaitu proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas dengan baik. Tujuan normalisasi: meminimalisasi redundansi atau pengulangan data, memudahkan identifikasi entitas, mencegah terjadinya anomali. Apa itu anomali? Anomali yaitu proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalnya ketidakkonsistensian data karena adanya redundansi. Ada 3 macam anomali, yaitu anomali penyisipan data atau insert, anomali pengubahan data atau update, anomali penghapusan data atau delete. Bila ada anomali maka relasi mungkin perlu dipecah menjadi beberapa tabel lagi agar diperoleh database yang optimal. Anomali insert: kesalahan yang terjadi pada saat penyisipan record baru, yaitu jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode 107 tidak dapat dilakukan karena di kode MTK bisa dilihat di samping kanan itu tidak ada kode mata kuliah 107. Berikutnya anomali update. Anomali update atau kesalahan yang terjadi pada saat proses suatu record. Contoh, jika Anda perhatikan pada tabel kuliah di sebelah kanan, terdapat banyak kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda. Misalnya, akan dilakukan perubahan SKS untuk kode mata kuliah 103, maka akan dilakukan proses update beberapa kali. Anomali delete: kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau tabel. Contohnya, mahasiswa yang memiliki NIM 99671204 bisa dilihat dicetak warna kuning, memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Maka dengan demikian jika di delete record tersebut akan berakibat hilangnya kode MTK 106 tersebut. Keuntungan normalisasi: 1. Meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. 2. Meminimalkan risiko inkonsistensi pada basis data. Meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Yang terakhir, memaksimalkan stabilitas struktur data. Proses normalisasi pertama itu diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapan normalisasi yaitu: 1. Bentuk tidak normal anomali, 2. Bentuk normal pertama atau 1NF, 3. Bentuk normal kedua atau 2NF, 4. Bentuk normal ketiga atau 3NF, yang kelima bentuk normal Boyce Codd atau BCNF, yang keenam bentuk normal keempat atau 4NF, yang ketujuh bentuk normal kelima atau 5NF. Bentuk tidak normal atau unnormalized form atau UNF. Tabel memiliki atribut yang berulang. Bisa dilihat di contoh di bawah ini. Bentuk normal pertama, first norm form atau WNF. Jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal atau atomik, yaitu bernilai 1 untuk setiap baris. Contohnya bisa dilihat
di tabel di bawah. Bentuk normal kedua, second norm untuk 2NF, jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi norma pertama dan setiap atribut bukan kunci, non-key, tergantung fungsional sepenuhnya FFD secara utuh kepada kunci utama atau primary key. Pesanan 1, nomor pesan, tanggal pesan, total. Pesanan 2, nomor pesan, item. Bentuk normal ketiga, second norm form atau 3NF. Jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key, tidak memiliki ketergantungan transitif kepada primary key. Contohnya berikut. Pesanan 3, ada kolom item dan nama item. Normalisasi bentuk pertama yaitu 1NF atau first normal form. Diberikan sebuah laporan proyek manajemen sebagai berikut. Langkah pertama, ubah laporan ke dalam bentuk unnormalized form. Buat kolom untuk semua item dalam laporan kecuali calculated field. Dalam hal ini total staff dan rata-rata bayaran. Masukkan data ke dalam tabel. Dalam contoh ini, data yang dimasukkan termasuk dari laporan proyek yang lain. Yang ketiga, identifikasi field kunci untuk tabel dan garis bawahi. Berikut unnormalized formnya. Jika dilihat primary key-nya itu ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, biaya proyek, kode staff, nama staff, kode departemen, nama departemen, bayaran per jam. Langkah 2, identifikasi atribut yang berulang atau ganda. Hilangkan atribut ganda di dalam tabel baru. Di tabel proyek yaitu ada kode proyek, nama proyek, manajer proyek, dan biaya proyek. Di tabel proyek staff itu ada kode proyek, kode staff, nama staff, kode departemen, nama departemen, dan bayaran per jam. Untuk normal pertama yaitu ada tabel proyek dan tabel staff proyek. Entitasnya sebagai berikut. Untuk normalisasi bentuk kedua atau second normal form, yaitu persyaratan bentuk normal kedua yaitu memenuhi bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci. Dalam tahap kedua ini 2NF, tiap tabel harus ditentukan kunci-kunci atributnya. Kunci atribut harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Contohnya tabel proyek. Primary key-nya yaitu kode proyek. Untuk tabel proyek staff, primary key-nya bisa kode proyek dan kode staff-nya. Untuk tabel staff departemen yaitu primary key-nya di kode staff. Mohon maaf, yang ini tabel proyek staff itu gabungan antara tabel proyek dan tabel staff, yaitu terdapat 3 entitas yaitu proyek, dan staff departemen. Bentuk normal ketiga yaitu definisi bentuk normal ketiga. 1, memenuhi bentuk normal kedua. Yang kedua, menghilangkan atribut yang memiliki dependensi transitif. Bisa dilihat di tabel proyek dan tabel proyek staff.
tabel staf departemen dan tabel departemen. Itu harus dibedakan. Di kode di tabel staf departemen terdapat kode departemen. Di tabel departemen itu entitasnya hanya kode departemen dan nama departemen. Berikut entitas untuk 3NF. Terdapat proyek, staf departemen dan departemen. Terima kasih. Berikut materi dari saya untuk tugas sistem basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.